kita diajak untuk melihat ada Tuhan yang pernah mati dan keluar lagi dari kematian itu sebagai pemenang. Bagi kita orang-orang beriman, sabar kali kita berhadapan dengan kematian, kita diajak untuk melihat kepada Kristus yang mati, tersalib, dan bangkit kembali sebagai pemenang, mengalahkan maut itu. Itulah pegangan kita berhadapan dengan kematian yang sangat gelap gulita itu. Kita tidak tahu, kita takut, kita tidak siap, tapi ada Tuhan yang pernah mati, masuk ke dalam kegelapan itu, dan keluar lagi sebagai Tuhan yang hidup dan yang benar. Hari ini gereja-gereja merayakan hari kenaikan Tuhan yang mati tersalib dan bangkit ini, yang ditinggikan oleh Allah. Sebab itu izinkan kami membaca ulang khotbah yang disampaikan tadi pagi di seluruh gereja kita di seluruh Indonesia. Apa yang ditulis dalam Efesus 1 ayat 15 sampai 23, kami baca sebagian mulai dari ayat 16b. Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya, yaitu yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, keluarga yang sedang berduka, hari ini disampaikan berita kepada semua orang beriman, Tuhan yang mati tersalib itu telah bangkit dan dinaikkan duduk di takhta Allah. Yesus yang direndahkan serendah-rendahnya itu telah ditinggikan setinggi-tingginya oleh Allah. Itulah pegangan bagi jemaat, itulah pegangan bagi keluarga ketika kita berhadapan dengan kepergian Bapak Edi Sojuwango siapa ini, bahwa Tuhan yang mati tersalib itu dan yang bangkit dan yang ditinggikan Allah akan memegang Dia. Dan itu membuat kita terhibur ketika satu saat kelak, mungkin kita tidak akan pernah siap, ketika satu saat kelak kita juga akan masuk ke dalam kematian yang kegelapan itu. Kuasa yang membangkitkan Yesus itu, kuasa yang meninggikan Yesus itu, yang mendudukkan Dia di takhta Allah itu, sekarang juga bekerja di tengah-tengah kita. Sebab kita juga beriman bahwa kita kelak juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Bukan hanya Yesus yang mati tersalib, tapi kita semua yang beriman juga akan dibangkitkan pada akhir zaman. Dan itu yang membuat kita dapat tetap tegar, membuat kita dapat tetap beriman, membuat kita dapat tetap tegar ketika harus berhadapan dengan sebuah peristiwa kematian yang sangat menakutkan, yang sangat menggentarkan dan mengerikan kita. Kepada semua keluarga dan semua jemaat Tuhan, marilah kita menghadapi dan melepaskan Bapak Edi Sojuwango saat ini dengan iman yang tertuju kepada Kristus yang mati dan bangkit, kepada Kristus yang telah dilantik menjadi kepala di surga, kepada Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan kelak akan datang menjadi hakim bagi orang yang hidup
dan yang adil. Kiranya Allah yang kita kenal dalam Kristus itu menghibur semua keluarga. Secara khusus kita berdoa supaya Allah menghibur Ibu Evi dan Ricardo. Terimalah Ibu, terimalah Ricardo dan semua keluarga penghiburan dari Allah itu. Ketika nanti kita akan berangkatkan Bapak ini Sujuamon siang besok, Tuhan tetap bersama-sama dengan Ibu, dengan Ricardo dan semua keluarga. Karena itu, sekalipun hati kita berduka, sekalipun kita takut, sekalipun kita gentar, sekalipun kita harus melewati malam yang gelap ini, kita tetap beriman bahwa besok matahari terbit. Kita beriman kepada Tuhan yang baik. Kita beriman kepada Kristus yang mati dan bangkit dan naik ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, yang kami kenal dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, lihatlah kami. Lihatlah keluarga. Lihatlah Ibu Evi yang ditinggalkan oleh suaminya. Lihatlah Ricardo yang ditinggalkan oleh ayahnya. Lihatlah semua saudara-saudara yang ditinggalkan oleh Bapak ini Sujuamon siang hari ini. Kami satukan hati kami meminta satu hal kepadamu. Jangan kau tinggalkan Ibu Evi dan Ricardo dan semua keluarga yang dicintai dan mencintai almarhum Bapak ini Sujuamon siang hari ini. Bersama-samalah dengan mereka, peluklah mereka dengan kasih-Mu yang tidak terbatas itu. Hapuskan air mata mereka, hiburkan hati mereka. Tuhan, di sini kami memohon. Kami percaya kepada kuasa-Mu. Kami percaya kepada kebangkitan-Mu. Kami percaya kepada kenaikan-Mu, peninggian-Mu ke surga. Kaulah pelindung, Kaulah Tuhan, Kaulah penyelamat kami. Hiburkan hati kami, hiburkan hati keluarga. Inilah doa gereja yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita sambungkan 222 lupa salat.
kasih rohani Tuhan dan Yesus Kristus. Doa tolongi rohani di Bapa Allah. Doa parsora di topi porta diama. Mando ani amu ora nyon rodi salili